Kaum Bapak yang diberkati Tuhan, kita bersyukur masih diberikan waktu untuk menikmati indahnya persekutuan melalui ibadah online saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapannya. Pemberitaan firman dalam ibadah online PKPKB saat ini akan dilayani oleh Penatua Wilson F. Patinasarani. Mari persiapkan hati dan masuk di dalam saat teduh. Mari bersaat teduh. Kaum Bapak yang terkasih, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur atas semua berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Pada malam hari ini, kiranya semua yang beribadah pada malam hari ini diberikan berkat dan karunia yang Engkau berikan buat bapak-bapak sekalian. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Doa yang singkat dan belum sempurna ini hanya kami panjatkan melalui anak-Mu, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka ayat Alkitab kita dari Mazmur Pujian, Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca kalimat yang ke depan, Bapak-bapak berbalasan dengan kalimat yang ke dalam. Kita membuka Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah kemurahan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kaum Bapak terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Tak putus-putusnya Bapak kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, tuntunan, bimbingan, pemeliharaan-Mu yang senantiasa boleh berlaku dalam kehidupan kami. Secara khusus di kesempatan syukur malam hari ini bersama-sama dengan kaum Bapak GPIB Jemaat Immanuel Depok, kami bersama-sama akan belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Belajar lewat kitab Hosea, dan kami akan membaca dan merenungkannya. Oleh karena itu kami menyadari keterbatasan kami. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus menuntun, membimbing, mengarahkan kami, sehingga kami boleh dimampukan di dalam terang-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dosa dan kelemahan kami. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab pada hari ini, pada kitab Hosea ayat 14, ayat 1 sampai 10, yang menyatakan, Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang,
bayi-bayinya akan diremukan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami. Kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia berbunga seperti bunga bakung. Dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tapi pemberontak tergelincir dari situ. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih, apa kabar? Sudah lama kita mungkin tidak berjumpa di masa-masa pandemi seperti sekarang ini ya. Bacaan Alkitab kita diambil dari Hosea tadi ya, Hosea pasal 14. Nah, kita tahu bersama sejak hari Minggu dan hari Rabu ataupun sepanjang minggu ini, bacaan Alkitab dari Sabda Bina umat kita bicara tentang pembahasan dari kitab Hosea. Nah, Bapak-Bapak terkasih, saya mau mengajak kita melihat bacaan kita pada hari ini lewat versi bacaan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Ya, karena ini juga bisa memberikan pemahaman lebih jelas ketika kita membaca firman Tuhan sebagai bahan pembanding. Saya akan bacakan untuk Bapak-Bapak sekalian dari pasal 14 ayat yang pertama. Kembalilah kepada Tuhan Allahmu, hai bangsa Israel. Dosamu telah menyebabkan kamu tergelincir dan jatuh. Hosea memohon supaya Israel bertobat. Kembalilah kepada Tuhan dan sampaikanlah doa ini sebagai persembahanmu kepadanya. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dan terimalah doa kami ini. Maka kami akan memuji Engkau seperti yang telah kami janjikan. Asyur tak akan dapat menyelamatkan kami, dan kuda tempur tak dapat menolong kami. Kami tidak akan berkata lagi kepada patung-patung buatan kami sendiri bahwa mereka Allah kami. Ya Tuhan, Engkau mengasihani orang-orang yang tidak mempunyai siapapun yang dapat mereka andalkan. Ayat 4, Tuhan berkata, umatku yang menyeleweng, kuambil kembali dan kukasihi dengan sepenuh hati. Mereka tak akan kumarahi lagi. Lalu ini perikop berikut, ayat 6 sampai dengan 8.
5 sampai dengan 9, maaf, dengan judul Tuhan menjanjikan hidup baru untuk Israel. Bagi orang Israel, aku seperti hujan yang membasahi tanah yang gersang. Mereka akan berkembang seperti bunga dan seperti pohon cemara yang dalam akarnya. Mereka akan hidup dan bertambah seperti tanaman yang bertunas di mana-mana. Seperti pohon zaitun indahnya, harum seperti pohon cemara. Mereka akan kembali kepadaku dan tinggal dalam perlindunganku. Dengan pesat mereka akan bertambah makmur, seperti gandum yang bertumbuh di ladang yang subur, dan seperti kebun anggur. Seperti air anggur Libanon, nama mereka termasyur. Orang Israel akan membuang patung-patung berhalanya, mereka kupelihara dan kukabulkan doanya. Seperti pohon yang selalu banyak daunnya, aku akan menaungi mereka, akulah sumber segala berkat mereka. Aku Tuhan telah berbicara. Nah, ini terakhir penutup. Ayat yang terakhir, semoga semua orang bijaksana mengerti apa yang tertulis di sini dan memperhatikannya. Petunjuk-petunjuk dari Tuhan adalah benar, dan orang yang saleh hidup menurut petunjuk-petunjuk itu. Tetapi orang berdosa mengabaikannya sehingga tergelincir dan jatuh. Nah, Bapak-bapak sekalian, mungkin rata-rata kita punya handphone ya. Coba kita download Alkitabnya juga dengan versi yang bahasa Indonesia sehari-hari dan atau bahasa Indonesia masa kini. Ini akan lebih memperjelas pemahaman kita ketika kalau kita baca terjemahan baru. Nah, kita masuk ke bahasan pasal kita tentang Hosea. Hosea adalah salah satu nabi dan dia mempunyai istri yang bernama Gomer. Kita tahu bersama kalau kita ikuti dari pasal pertama itu menggambarkan bahwa Hosea dan Gomer ini seperti Allah dan Israel. Jadi Hosea digambarkan sebagai Allah dan Gomer sebagai Israel yang melacurkan diri terhadap penyembahan-penyembahan berhala dan mengandalkan kekuatannya sendiri dalam menjalani kehidupan mereka di era itu. Nah, Israel sebagai bangsa sering lupa akan keberadaan Allah. Mereka melakukan ibadah-ibadah ritual, namun juga menyembah berhala atau Baal pada zaman itu, dewa kesuburan. Mereka tidak mengandalkan Allah, sang pemilik hidup, tetapi kepada kekuatan sendiri dan bangsa lain, yaitu Asyur dan Mesir. Sehingga mereka seringkali kalau kita baca dari perjanjian lama, ini disebut bangsa yang tegar tengkuk. Nah, pada saat itu di era Hosea, bangsa Israel memang sedang dalam kemajuan yang cukup pesat. Sehingga kemakmuran dirasakan, kesuburan dinikmati, namun mereka lupa. Mereka terlena dengan kemakmuran ataupun kesuburan yang mereka dapatkan. Nah, mereka lupa akan sebetulnya karunia Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga mereka mengandalkan dirinya sendiri. Lalu karena mereka kuat, karena mereka makmur, maka mereka menjatai sebagai bangsa, melakukan hubungan-hubungan politik dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tidak lagi melihat bahwa Tuhanlah kekuatan mereka, bukan mereka bisa berjalan sendiri. Nah, Allah yang Maha Kasih dan panjang sabar, senantiasa memelihara kehidupan, Allah yang menghukum dan membiarkan bangsa Israel karena ketegar tengkukannya, namun juga senantiasa menanti pertobatan sejati dari bangsa pilihannya untuk kembali kepadanya. Jadi Bapak-Bapak, walaupun Israel terus-menerus berdosa dan Allah berulang kali menghukum, bahkan semakin lama semakin dahsyat, yang memuncak pada penghancuran kerajaan utara oleh bangsa Asyur dan pembuangan Yehuda ke Babel, ujungnya adalah pengampunan dan pemulihan umat. Anugerah Allah tetap dinyatakan setelah hukuman dahsyat dijatuhkan. Pada dasarnya Allah mengasihi dan tidak menginginkan umatnya binasa. Penghukuman yang paling keras pun tidak dimaksudkannya untuk membinasakan, tapi untuk tujuan pertobatan.
Umat Israel tidak dapat menyelamatkan diri sendiri ataupun berharap pada pihak lain. Berhala atau dewa-dewi bangsa lain tidak dapat mungkin menolong mereka. Hanya Allah yang dapat memulihkan keadaan mereka. Namun mereka harus merendahkan diri kepadanya. Karena pada dasarnya Allah sungguh mengasihi mereka. Penghukuman keras bukan untuk membinasakan, bukan untuk membawa mereka kembali kepadanya. Pemulihan yang akan Tuhan lakukan digambarkan sebagai penyuburan kembali tanah pertanian mereka, yang dulu tandus sebagai akibat kesalahan mereka. Mereka akan bertumbuh dan berbuah dan berbunga. Gambaran indah ini mengingatkan kita pada Mazmur 1. Pemazmur menyatakan keyakinan akan umat Tuhan yang hidup menjauh dari dosa dan mendekat kepada Tuhan. Mereka pasti akan berbahagia dan sukses menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang akan dialami Israel saat mereka dipulihkan. Nah, kitab ini ditutup dengan nasihat hikmat pada ayat yang terakhir. Kita perlu meminta hikmat Tuhan untuk mengerti pesan Allah yang keras ini, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam hidup kita dan menjadikannya acuan untuk memperbaiki diri dan dari hidup yang berdosa. Lalu apa yang bisa kita dapatkan atau apa yang kita bisa pelajari dari pembacaan firman kita pada hari ini? Nah, kita sebagai kaum bapa kadang-kadang berhala itu juga dalam bentuk patung-patung, tapi juga saat ini tantangan yang kita hadapi berhala-berhala baru itu dalam bentuk harta, tahta, wanita, ataupun juga hobi ataupun gadget kita. Itu bisa jadi berhala. Maksudnya adalah ketika kita mengutamakan hal-hal tersebut, kita melupakan Allah yang adalah sumber hidup kita. Allah yang adalah pemelihara, Allah yang adalah penyelamat. Kita lupa untuk menggantungkan hidup kita bukan kepada Allah, tapi kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Oleh karena itu Allah mengajak kita untuk melakukan pertobatan. Sehingga ketika kita punya harta, kita tidak lupa diri. Atau kita punya harta yang berlebihan, kita tidak melakukannya dengan berfoya-foya, menggunakannya dengan berfoya-foya. Tapi kita menggunakannya dengan bijak dan juga berbagi dengan sesama di sekitar kita. Secara khusus di tengah-tengah kondisi COVID-19 seperti ini, saling berbagi itu adalah sesuatu hal yang berguna dan berdampak untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Atau misalnya kita punya kekuasaan atau harta atau punya tahta, punya jabatan. Jadilah pemimpin-pemimpin yang baik, bukan pemimpin-pemimpin yang melakukan kekerasan atau melakukan intimidasi kepada orang-orang yang dipimpin. Tapi marilah menjadi pemimpin yang baik, yang mengayomi, secara khusus mungkin di tengah-tengah keluarga, kita menjadi pemimpin keluarga yang baik. Keluarga yang menjadi pemimpin keluarga yang menjadi teladan bagi istri dan anak-anak kita. Mari ketika kita diberikan kekuasaan, kita gunakannya untuk kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ataupun juga ketika ada godaan dari Will misalnya, wanita idaman lain. Nah, mari kita mengingat janji pernikahan kita di awal ketika kita mengungkapkan janji kesetiaan di hadapan Tuhan dan jemaat bersama dengan pasangan kita. Mari jaga itu untuk tetap setia walaupun di tengah-tengah tantangan dan pergumulan ataupun di tengah-tengah godaan yang begitu dekat dengan kita. Tapi kita mau ingat bahwa ada Tuhan di sekitar kita yang senantiasa mengamati. Mari kita dengar suara hati kita. Jangan biarkan suara hati kita dipadamkan oleh suara orang-orang di sekitar kita ataupun suara iblis. Mari kita dengar suara Tuhan lewat suara hati kita. Nah, ketika mungkin kita jatuh, maka jangan melarikan diri dari kehidupan ini. Tapi mari mendekatkan diri kembali kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, lakukan pertobatan, doa sungguh-sungguh, sehingga
Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat apa yang menjadi curahan pengakuan kita. Jadi mari datang kepada Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Karena orang-orang di sekitar kita biasanya hanya memanfaatkan apa yang menjadi kelebihan kita pada waktu itu. Ketika kita jatuh, mereka akan hilang. Ketika kita jatuh, mari datang kembali kepada Tuhan. Dia mau supaya kita hidup di dalam Dia, di dalam Tuhan lewat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak-bapak sekalian, akhirnya ketika menghadapi tantangan dan pergumulan secara khusus di masa COVID ini, mari kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, pasangan kita, istri dan anak-anak untuk tetap setia di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan ini, walaupun mungkin berat, walaupun mungkin sulit, walaupun mungkin susah, tapi yakinlah bahwa di balik semua persoalan hidup ini, kalau kita senantiasa setia dan mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan memberkati Bapak-bapak sekalian. Mari jadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kaum Bapak yang terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus pulihkan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya.
Kaum Bapa terkasih, mari kita berdoa syafaat dan syukur. Kembali Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan di malam hari ini setelah kami membaca dan merenungkan firman-Mu lewat Hosea. Tuhan ingatkan kami untuk kami melakukan introspeksi diri, melakukan pertobatan sejati di hadapan Tuhan, mengakui akan kelemahan dan kesalahan yang kami lakukan, sehingga lewat pertobatan sejati itu kesungguhan hati kami Engkau lihat dan kami boleh dipulihkan oleh karena kasih setia-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk rekan-rekan terkasih kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam kesulitan perekonomian, tantangan pergumulan dalam rumah tangga. Mari Bapa, Engkau mau campur tangan di dalamnya. Jangan biarkan kami sendiri, ajar kami untuk kembali kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar terbaik. Kami berdoa untuk gereja kami secara khusus Immanuel Depok di tengah-tengah kondisi situasi yang kami alami di pandemi COVID-19 ini. Mohon tuntunan Tuhan untuk setiap pelayanan yang boleh dijalankan, Kau berkati para pendeta yang ada, penatua diaken, setiap pengurus pelekat, dan juga komisi-komisi serta karyawan kantor gereja. Tuhan berkati kami semua, sehingga dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan sendiri, kami dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini. Kami berdoa untuk setiap kami, setiap keluarga kami, Tuhan berkati kami dengan segala usaha yang Tuhan karuniakan. Mampukan kami untuk boleh tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap setia di jalan-Mu, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa berkati keluarga kami, Tuhan berkati istri dan anak-anak kami, Tuhan pimpin kami boleh menjadi teladan iman, keluarga-keluarga Kristen yang berguna, menjadi teladan hidup di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di mana Tuhan hadirkan kami. Terus pelihara kami, segala usaha yang kami lakukan Tuhan berkati. Kami bersyukur juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menyisihkan sebagian dari berkat-Mu. Tuhan berkati persembahan kami ini yang terkumpul, sehingga itu boleh berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaum Bapa terkasih, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Baik pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsa-Mu. Baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kaum Bapa GPIB Immanuel Depok beserta dengan keluarga kita dari sekarang sampai Maranatha.